Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bareng aku, Jason Wilbur. Di video kali ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang enggak cuman enak, tapi juga punya cerita panjang. Yap, kita akan bahas tuntas tentang kerak telur yang lezat, lengkap dengan sejarah dan fakta-fakta menariknya. Siapa di sini yang udah nggak sabar mau tahu lebih banyak tentang kuliner khas Betawi ini? Jangan sampai ketinggalan. Ya, pernah dengar atau bahkan pernah mencicipi kerak telur? Jujur deh, pertama kali dengar namanya, mungkin ada yang mikir aneh ya. Tapi begitu dicicipi, dijamin langsung jatuh cinta. Kerak telur ini bukan sekadar camilan biasa loh. Ini adalah bagian dari warisan budaya kuliner kita yang harus terus kita lestarikan. Dari tampilannya yang sederhana, rasanya itu kaya banget. Ada gurihnya, ada manisnya, sedikit pedas dari lada, dan teksturnya unik banget. Perpaduan renyah dan kenyal, benar-benar bikin ketagihan. Nah, biar makin afdol, yuk kita selami dulu sejarahnya. Kerak telur ini adalah makanan tradisional dari Betawi, Jakarta. Konon katanya, kerak telur sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Bayangkan, sekitar abad ke-19 atau awal abad ke-20. Dulu, makanan ini sering dihidangkan saat pesta-pesta besar para bangsawan atau orang-orang kaya di Betawi. Jadi, dulunya ini makanan mewah, teman-teman. Nggak sembarangan orang bisa menikmatinya. Bahan-bahannya yang premium kala itu seperti telur bebek, ketan, dan kelapa sangrai menjadikannya hidangan istimewa. Seiring berjalannya waktu, kerak telur mulai dikenal masyarakat luas. Makanan ini menjadi salah satu ikon Jakarta yang wajib dicicipi, terutama saat ada perayaan atau festival besar seperti ulang tahun Kota Jakarta atau Pekan Raya Jakarta PRJ. Dari yang awalnya hidangan kelas atas, sekarang kerak telur bisa dinikmati siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Ini menunjukkan bagaimana kuliner bisa beradaptasi dan tetap relevan dari masa ke masa. Sekarang, mari kita intip lebih dekat proses pembuatannya yang unik dan tradisional. Ini yang bikin kerak telur istimewa. Pembuatannya itu masih pakai cara kuno loh. Penjual kerak telur biasanya menggunakan wajan cekung kecil yang dipanaskan di atas tungku arang. Panas arang yang stabil dan merata ini adalah kuncinya. Pertama, ketan putih yang sudah direndam dimasukkan ke dalam wajan. Lalu ditambahkan telur, bisa telur ayam atau telur bebek. Kalau mau lebih gurih dan otentik, biasanya pakai telur bebek, teman-teman. Setelah itu, bumbu-bumbu rahasia mulai ditaburkan. Ada serundeng atau kelapa sangrai yang gurih, bawang goreng renyah, udang ebi yang sudah dihaluskan, dan tak lupa lada serta garam sebagai penyedap. Semuanya diaduk rata di atas wajan, seperti digoreng tapi tanpa minyak berlebihan. Kerenyalahi, proses membaliknya itu loh. Saat adonan sudah setengah matang, wajan akan dibalik langsung di atas bara arang. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Bagian bawah adonan yang tadinya di wajan, sekarang langsung terpapar bara api. Ini yang bikin bagian bawahnya jadi gosong sedikit, renyah dan berkerak, memberikan tekstur dan aroma khas yang sulit ditiru. Makanya namanya kerak telur. Setelah matang sempurna, kerak telur akan diangkat dan biasanya disajikan dengan taburan bawang goreng lagi dan sedikit sambal atau cabai bubuk bagi yang suka pedas. Aroma smoky dari arang dan gurihnya bumbu bambu itu berpadu sempurna. Sensasi rasanya memang juara. Ada manis, gurih, sedikit pedas, dan perpaduan tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Benar-benar perpaduan yang pas untuk lidah siapa saja. Oke, kita sudah bahas sejarah dan proses pembuatannya. Sekarang, yuk kita bongkar fakta-fakta menarik seputar kerak telur yang mungkin belum kalian tahu. Fakta pertama, Kerak telur itu adalah simbol perlawanan terhadap makanan barat. dulu saat penjajahan Belanda, kuliner barat mulai masuk dan digemari. Masyarakat Betawi kemudian menciptakan kerak telur sebagai bentuk kekayaan kuliner lokal yang gak kalah saing. Jadi, ini bukan cuma makanan,
tapi juga bentuk identitas. Fakta kedua, ada perdebatan kecil tentang penggunaan telur ayam atau telur bebek. Banyak penjual dan penggemar sejati kerak telur yang berpendapat kalau telur bebek itu memberikan rasa yang lebih gurih, lebih kaya, dan tekstur yang lebih padat. Sementara telur ayam cenderung lebih ringan. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau aku sih tim telur bebek. Fakta ketiga, kerak telur ini merupakan salah satu kuliner yang masuk dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia. Ini pengakuan resmi dari pemerintah atas nilai sejarah, Budaya dan keunikan kerak telur. Jadi kita punya tanggung jawab untuk melestarikannya. Keren banget kan? Fakta keempat, meskipun dulunya adalah makanan mewah, sekarang kerak telur sangat mudah ditemukan. Nggak cuma di Jakarta, bahkan di kota-kota lain pun sudah banyak yang jual. Apalagi di acara festival kuliner atau pasar malam. Pasti ada deh penjual kerak telur dengan gerobak khasnya yang menarik perhatian. Fakta kelima, ada beberapa variasi kerak telur modern yang mulai bermunculan. Loh, misalnya ada yang menambahkan keju, sosis, atau topping-topping kekinian lainnya. Tentu saja, ini adalah inovasi yang sah-sah saja untuk menarik minat generasi muda. Tapi rasa otentik kerak telur tradisional tetap yang terbaik di hati para penggemar setianya. Jadi teman-teman, dari obrolan kita ini jelas banget kalau kerak telur bukan cuma sekadar makanan. Ini adalah perpaduan sejarah, seni kuliner, dan identitas budaya yang sangat kuat. Setiap gigitan kerak telur itu seperti merasakan sepotong sejarah Jakarta. Sepotong warisan yang terus hidup dan berkembang. Aku sendiri setiap kali ke Jakarta atau ketemu kerak telur, pasti langsung beli. Rasanya selalu nostalgia, selalu bikin kangen. Apalagi kalau melihat para penjual yang masih setia dengan cara tradisional mereka. Menggunakan tungku arang dan wajan legendaris itu, rasanya ada kebanggaan tersendiri. Aku harap setelah nonton video ini, kalian semua jadi lebih kenal dan lebih cinta sama kerak telur. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah bagian dari pelestari kuliner kita. Coba deh, ajak teman atau keluarga kalian untuk mencicipi kelezatan kerak telur. Atau mungkin ada yang tertarik untuk belajar bikin sendiri di rumah. Pasti seru banget. Nah, teman-teman, itu dia cerita lengkap kita tentang kerak telur yang lezat, dengan segala sejarah dan fakta menariknya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan bikin kalian makin bangga dengan kuliner Indonesia. Dan jangan lupa, Kalau kalian suka video ini, klik tombol like. tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kalian mencoba kerak telur. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Jason Wilbert ini agar nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kuliner.